Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate semua di seluruh tanah air. Selama kurang lebih 3 jam ke depan, saya Muhammad Roland Zakaria akan dari kelas bersama akan menemani rekan-rekan semua di seri webinar edukasi dengan tema asesmen pembelajaran jarak jauh di era new normal. Nah, acara ini merupakan salah satu program unggulan dari P4TK PLB, sebuah training center pendidik di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang fokus untuk jenjang TK dan pendidikan luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Kapus P4TK dan PLB, Bapak Dr. Andes Abu Khair, MPD, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kelas bersama untuk berkolaborasi dengan P4TK PLB, dan terima kasih juga kepada Bu Yuli sebagai MC pada workshop dalam jaringan pada pagi hari ini. Acara ini ditayangkan di YouTube Sumber Belajar P4TK dan PLB. Jangan lupa di like, subscribe dan komen, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar bisa tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar pendidikan TK dan pendidikan luar biasa. Baik, insan edukasi, classmates, dan sahabat luar biasa semua di seluruh tanah air. Narasumber pada pagi hari ini ada 2 orang ahli ya, narasumber ahli yang merupakan ahli di bidang asesmen salah satunya pastinya. Akan membahas tentang asesmen pembelajaran jarak jauh di era new normal. Nih, saya perkenalkan dulu kedua narasumber hebat dan inspiratif ini. Yang pertama itu ada Ibu Dr. Hajah Iis Suryatini, MAG. Nah, ini saya coba bacakan dulu CV singkat beliau ya. Ini sudah disingkat, diringkas. Nah, beliau ini merupakan pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Juga merupakan penulis, karya tulisnya sudah banyak sekali ini terkait dengan PTK, PTS, buku teks pelajaran, dan lain sebagainya. Beliau juga merupakan pernah juga memperoleh penghargaan ya dari Gubernur Jawa Barat sebagai masyarakat peduli lingkungan ini di 3 tahun nih, 2014, 2015, 2018. Selain itu juga lomba karya tulis ilmiah bagi tenaga fungsional kependidikan di tahun 2017. Nah, luar biasa sekali CV beliau, dan baru-baru saja beliau juga menerbitkan buku yang nanti kita coba tanyakan ya ke beliau ya. Bukunya bisa didapatkan di mana, karena ini menarik sekali terkait dengan pendidikan. Nah, untuk pemateri yang kedua ada Bapak Anan Baihaqi, MAG. Beliau ini merupakan pengawas media di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Pengalaman bekerjanya sudah lama sekali ini, dari tahun 98 ya. Penghargaannya juga luar biasa, dari penghargaan guru berprestasi dari Bupati Bandung, lalu penghargaan dari Menteri Agama juga pernah didapatkan oleh beliau. Beliau juga lengkap juga ini pengalaman organisasinya dari MGMP sampai di APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, juga tergabung. Nah, ini juga pernah juga short course character building di Korea Selatan. Menulis juga sama dengan Ibu Iis, buku-bukunya beliau ini seperti buku-buku pegangan siswa dan buku sumber pembelajaran. Seperti itu. Itu adalah CV dari Bapak Anan Baihaqi, MAG. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang materi yang akan nanti kita terima bersama gitu ya. Jadi pembelajaran kan memiliki 4 komponen utama ya, yaitu materi, metode atau media, dan penilaian.
tujuan dan tujuannya gitu ya pastinya. Keempat komponen tersebut saling berkaitan dan saling mendukung. Penilaian merupakan komponen yang tidak kalah penting dibandingkan komponen pembelajaran yang lainnya. Penilaian bertujuan untuk menentukan tingkat ketercapaian peserta didik dalam pembelajaran. Agar penilaian dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sangat perlu untuk menetapkan penilaian yang akan menjadi dasar dan acuan bagi guru dalam melakukan kegiatan penilaian. Para guru perlu memahami bagaimana pentingnya peranan mereka untuk mewujudkan penilaian yang baik dalam pembelajaran yang dilaksanakan, yang pada akhirnya akan menunjang peningkatan mutu pendidikan sesuai yang diharapkan. Kaitannya dengan PBJJ ini merupakan aktivitas pembelajaran formal, aktivitas pembelajaran penilaiannya tetap harus dilakukan. Namun, PJJ ini dinilai bukan untuk menentukan standar pencapaian atau kepentingan nilai semata. Penilaian dalam PJJ dilakukan untuk membantu siswa agar menemukan cara belajar yang lebih baik bagi dirinya pada setiap subjek yang dipelajari atau diajarkan. Berbagai kendala mungkin saja terjadi, namun seorang guru profesional hendaknya mengubah hal tersebut menjadi sebuah tantangan sehingga mampu menciptakan terobosan inovasi baru dalam memilih dan menggunakan bentuk teknik penilaian yang tepat pada saat pembelajaran jarak jauh. Nah, itu adalah deskripsi singkat materi yang akan kita terima hari ini. Tentunya sekarang ini kita webinarnya lebih ke workshop ya. Dalam artian nanti rekan-rekan semuanya, classmates, sahabat luar biasa dan insan edukasi perlu melakukan suatu exercise atau suatu latihan sehingga nanti apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita langsung bisa dicoba untuk diaplikasikan sehingga nanti bisa disubmit melalui panitia sehingga nanti akan ada istilahnya yang didapat dari workshop kita kali ini. Nah, ini juga sebenarnya suatu terobosan ini dari P4TK TKPLB mengadakan workshop secara dalam jaringan. Ini luar biasa sekali, saya apresiasi sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh P4TK TKPLB. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai dengan kemudian hari. Bu Iis sudah bisa bergabung dengan kita? Ya, Pak. Siap ya. Bu Iis, Pak Anan, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya. Udah sarapan belum nih, Bun? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Nah, ini menarik sekali kita pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, asesmen PJJ di era new normal. Nah, ini sebelum tadi sudah sempat saya sampaikan deskripsi singkatnya, dan untuk mempersingkat waktu, Bunda dan Pak Anan, masing-masing narasumber akan memperoleh waktunya untuk memberikan paparannya. Lalu nanti di sesi sebelum akhir gitu ya, setelah paparan kita akan ada semacam workshopnya gitu ya Bun ya, untuk kita melakukan hal terkait dengan assessment ini secara tahapan demi tahapannya. Silakan Bunda, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Roland atas kesempatannya. Terima kasih P4TK, TK, dan PLB yang telah memfasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama di aula tak terbatas di acara ini untuk bersama-sama berdiskusi, berbagi ilmu tentang pendidikan Indonesia tentunya. Salah satunya yaitu tentang asesmen atau penilaian pada pembelajaran jarak jauh saat ini. Bapak Ibu izin share. Baik. Apakah sudah ada Pak Roland?
Sudah Bun, kalau bisa dikecilkan sedikit view-nya karena belum kelihatan satu halaman penuh. Oh gitu ya. Siap. Di ini ada tanda minus di atas, Ibu bisa di bar paling atas ada tanda minus, itu dikecilkan sedikit sehingga nanti bisa satu layar penuh. Ya, sebentar. Baik. Iya. Ya. Nah, bisa di roll up dulu ke atas kalau itu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Pak Roland. Sahabat luar biasa, classmate dan juga insan edukasi yang dimuliakan. Menarik sekali tadi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Kapus, banyak gerakan-gerakan, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh P4, TK, TK, dan PLB dalam rangka mencerdaskan anak basa melalui pelatihan-pelatihan. Salah satunya kita bisa bersama-sama di acara ini di materi asesmen pembelajaran jarak jauh. Baik, sebagaimana diketahui classmate semua dan juga sahabat luar biasa, bahwa di masa pandemi ini atau di masa new normal ini, pemerintah melalui surat edarannya telah mengeluarkan aturan, mengeluarkan kebijakan bahwa untuk pembelajaran saat ini mau tak mau dilaksanakan secara jarak jauh, yang mana terdapat tiga pilihan yang diserahkan kepada sekolah untuk memilih yang disebut dengan skenario A, B, dan C. Nah, untuk skenario A, maka bagi sekolah yang zona hijau, itu pembelajarannya tetap dilaksanakan secara lengkap, pembelajarannya tetap terstruktur mengikuti kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Kemudian untuk skenario B, pembelajarannya untuk yang zona kuning, pembelajarannya lengkap, cuman pembelajarannya difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti. Jadi di sini ada penyederhanaan kurikulum yang alhamdulillah pada beberapa saat lalu telah keluar penyederhanaan kurikulum dari Litbang Kemdikbud. Dan yang terakhir, skenario C adalah pembelajaran yang dilakukan untuk di daerah-daerah tertentu, ini yang disebut kurikulum darurat, bahwa pembelajaran dan kegiatan yang dipilih itu diarahkan untuk membantu siswa mengatasi krisis yang terjadi saat ini. Ini untuk latar belakangnya. Nah, kemudian bagaimana tekniknya? Tekniknya sebelum kepada penilaian, bagaimana teknik ketika daerah kita ada di zona-zona yang memungkinkan kita bisa melakukan skenario A dan B, maka sebagai guru, classmate, insan edukasi, dan juga sahabat luar biasa, pertama harus memastikan jadwal pembelajaran dilaksanakan, kemudian pastikan juga alatnya apa yang digunakan, kemudian juga pertimbangkan juga biaya, kemudian pelaksanaannya juga mungkin harus mengikuti protokol kesehatan. Gitu. Kemudian yang kedua, instruksinya harus langsung memastikan bahwa bahan pengajaran berupa presentasi yang sesuai dengan materi kurikulum disiapkan dengan cara mengadopsi atau mengadaptasi dari bahan lain atau mengembangkan dari sesuatu yang baru. Kemudian untuk skenario C, untuk masih A dan B, bahwa untuk kelas inklusi, di sini ada PLB, memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran jarak jauh. Apabila ada siswa dengan keterbatasan atau tidak memiliki akses ke internet atau telepon, maka disiapkan yang pertama pola komunikasi dan jadwalnya dengan alternatif pola pembelajaran berupa instruksi langsung, sumber daya, kegiatan, dan penilaian untuk siswa. Dan difasilitasi pembelajaran siswa yang mendukung secara mental dan emosional dan memeriksa kemajuan mereka. Nah, adapun untuk yang skenario C, maka di sini kita sebagai guru
harus membahas krisis atau membahas secara mendalam agar pembelajaran ini bisa membantu mereka menghadapi kebingungan, kecemasan, dan ketakutan. Ini di daerah-daerah untuk skenario C, konten dan aktivitas pembelajarannya harus benar-benar dipilih. Kemudian juga memilih sumber daya, peralatan, dan aktivitas yang tepat dapat ditawarkan kepada siswa agar memiliki pemahaman yang lebih tentang masalah ini dan bisa membantu mereka merasa normal dan terbiasa dan membuat mereka merasa aman. Kemudian pastikan jumlah tugas dan waktu yang diberikan kepada mereka itu jangan menimbulkan stres. Dan pastikan kita memilih cara berkomunikasi yang baik kepada orang tua, kepada wali murid, sehingga mereka tidak merasa berat dengan pembelajaran skenario C ini. Dan tentu saja sebagai seorang guru kita pun harus menyiapkan diri untuk lebih sabar, lebih tanggap, dan mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya. Nah, salah satu dari proses pembelajaran di jarak jauh itu ada yang mesti dilaksanakan penilaian. Nah, untuk penilaian itu sendiri itu tidak asal dilakukan. Kita akan bahas pada kesempatan ini bagaimana penilaian atau asesmen pada pembelajaran jarak jauh. Penilaian itu pertama harus direncanakan dan dilekatkan kepada kegiatan pembelajaran. Jadi input dalam pembelajaran. Hal ini akan memungkinkan guru untuk memonitor dan memfasilitasi kemajuan belajar siswa serta membantu siswa mengelola pembelajaran mereka sendiri. Kemudian dalam penilaian ini, classmate, sahabat luar biasa, dan insan edukasi juga perlu memikirkan bagaimana nanti kita akan melakukan penilaiannya. Jadi dipikirkan dari awal. Dengan materi ini penilaian seperti apa? Tentu karena ini kan keadaannya sesuatu yang baru, masa new normal atau kenormalan baru. Kemudian sehingga nantinya ketika kita menetapkan sebuah metode penilaian atau teknik atau bentuk penilaian yang akan digunakan, maka itu tergantung kepada tujuan belajarnya. Nah, tujuan belajarnya tadi sudah dibahas di awal bahwa kita bisa melihat kurikulum secara utuh apabila kita ada di zona yang memungkinkan kita menggunakan kurikulum secara utuh. Kemudian kita juga bisa menggunakan kurikulum yang disederhanakan atau bahkan kurikulum darurat itu sendiri. Gitu. Dan yang paling penting, temukan metode, teknik, bentuk penilaian yang tepat yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Nanti dalam penilaian kita akan membahas ada yang namanya penilaian formatif, ada yang penilaian sumatif. Nah, untuk formatif itu sendiri kan penilaian yang dilaksanakan berbarengan dengan proses pembelajaran. Itu kita harus memantau, kemudian memastikan, memfasilitasi kemajuan belajar yang dilaksanakan oleh anak, tentu ini kerjasama dengan orang tua. Kemudian menentukan juga alat penilaiannya apa supaya bisa tergali. Memang kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi kita bisa kerjasama dengan orang tua. Gitu. Kemudian nanti juga kita akan bahas bahwa salah satu teknik penilaian itu kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi apa yang mereka pelajari saat itu, apakah mereka bisa paham atau tidak, kita gali dengan refleksi. Kita akan bahas lebih jauhnya nanti di materi Pak Anan mungkin tentang refleksi pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya penilaian sumatif. Untuk penilaian sumatif itu sendiri, maka banyak teknik dan bentuk yang bisa kita gunakan. Nah, dalam hal ini tentu bedanya dengan penilaian di masa-masa pembelajaran sebelum pandemi ini, maka kita harus bisa memilih media atau alat yang bisa digunakan untuk melaksanakan teknik tersebut. Kalau biasanya kan sehari-hari di pembelajaran biasa kita bisa melakukan tes tulis, tes lisan, penugasan misalkan. Nah, ini alatnya itu kan sederhana saja, bisa dengan apa yang ada di sekolah. Tapi dengan kondisi seperti saat ini, kita seorang guru ditantang untuk lebih paham kira-kira apa sih alat yang tepat gitu. Baik,
sahabat luar biasa, classmate, dan juga insan edukasi yang dimuliakan. Selama beberapa bulan ini pembelajaran kita luar biasa, artinya keluar dari kebiasaan sebelumnya, kita menuju kebiasaan baru, yang merupakan, mudah-mudahan ini merupakan salah satu hikmah dari pandemi, bahwa kita jadi terbiasa belajar jarak jauh, kemampuan kita diasah. Hanya saja tadi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kapus, pembelajaran jarak jauh itu tidak lepas dari problematikanya. Tadi sudah ditayangkan beberapa gambar bagaimana upaya guru, bagaimana siswa mencari sinyal sampai ke dinamakan bukit sinyal dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menggunakan handy-talkie dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu problematika pembelajaran di jarak jauh ini adalah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, terdiri dari sekian provinsi, itu jelas kondisi dan latar belakang siswa itu sangat beragam. Baik dari segi ekonomi tentu saja, dari segi budaya juga, dari budaya di timur, budaya tengah, budaya barat, budaya antar pulau, atau bahkan di pulau itu sendiri punya budaya masing-masing. Dan juga budaya di kelas itu sendiri atau di keluarga itu sendiri. Nah, kondisi dan latar belakang ini juga mempengaruhi menjadi problem tersendiri bagi pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, tentu kondisi siswa yang berkebutuhan khusus, ini sahabat luar biasa yang sehari-harinya sudah bergelut di PLB, ini sudah memahami betul kondisi khusus pembelajaran yang diberikan sebelum masa pandemi pun sudah mempunyai kebiasaan khusus, karena kurikulumnya juga kan ada kurikulum khusus untuk PLB, ada kurikulum umum, ada kurikulum yang modifikasi, ada kurikulum yang diindividualisasikan gitu. Itu jelas akan berpengaruh terhadap problematika terhadap pembelajaran jarak jauh. Nah, kemarin balik lagi, bisa jadi keadaan ekonomi tadi membuat siswa tidak memiliki akses internet. Ini banyak cerita yang menyatakan itu, bahwa banyak sekali siswa yang tidak memiliki akses internet sehingga harus belajar di menebeng dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian bisa juga siswa punya akses internet, tapi jaringan internet yang tersedianya tidak stabil, sehingga mungkin dia harus belajar yang tadi ke bukit sinyal dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, siswanya sendiri tidak memiliki akses ke perangkat pembelajaran yang diperlukan, seperti gawai yang memadai, telepon pintar, tablet, atau komputer. Jadi ini problematika yang memang sudah menjadi kita ketahui bersama. Nah, mengatasi salah satu upaya mengatasi problematika tersebut, pemerintah terus-terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan, sehingga di kebijakan terbarunya tentang PJJ itu ada beberapa kebijakan yang bisa saya rangkum. Yang pertama, untuk siswa selama PJJ ini tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Artinya, misalkan kalau tidak dituntut untuk dituntaskan, dan pelaksanaan kurikulumnya berlaku hingga akhir tahun ajaran, jadi panjang waktunya, tidak dibatasi. Kemudian yang kedua, untuk guru. Nah, guru sendiri selama ini kita tahu bahwa guru itu ada beban mengajar selama 24 jam per minggu. Nah, untuk itu selama PJJ ini, guru tidak diberi target kerja tatap muka. Jadi tidak dikejar-kejar yang 24 jam, tapi fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa. Nah, di PJJ ini sendiri kan masalah waktu tidak harus 40 menit, misalkan dalam 1 jam pelajaran, tapi bisa dikurangi dan lain sebagainya. Bahkan kurikulumnya juga disederhanakan, gitu. Jadi guru sekali lagi tidak dibebani target. Nah, sekarang bagaimana dengan sekolah? Maka sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. Jadi dengan adanya
kondisi seperti ini, pihak sekolah tidak tinggal diam, tapi terus mengadakan inovasi-inovasi, menggali, berdiskusi dengan sesama gurunya untuk menentukan kira-kira metode apa yang tepat, fasilitas apa yang perlu disediakan gitu. Itu sekolah mesti memperhatikan hal tersebut. Dan yang terakhir, nah ini kalau dalam pendidikan normal seperti biasa sebelum masa pandemi ini, biasanya anak-anak kan pergi ke sekolah. Kemudian orang tua tidak tahu menahu seperti apa gitu, tapi masih banyak ada orang tua yang peduli dengan kegiatan belajar siswanya. Tapi kadang-kadang tidak tahu detailnya. Nah, di masa pandemi ini, mau tak mau orang tua menjadi banyak terlibat gitu karena menggantikan peran guru yang tadinya oleh guru misalkan mengobservasi, mengawasi, membimbing itu dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh orang tua. Nah, kemudian orang tua juga harus memfasilitasi, yaitu tadi sesuai dengan kemampuannya. Ada yang memfasilitasi dengan komputernya, ada dengan yang gawaina dan lain sebagainya, termasuk juga dengan kuotanya. Jadi ini kerjasama ini harus benar-benar dilaksanakan sehingga PJJ-nya bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu secara latar belakangnya. Sekarang kita masuk kepada tugas dan fungsi kita sebagai guru, bahwa sebagaimana diketahui oleh sahabat luar biasa semua, classmate dan juga insan edukasi, bahwa pembelajaran jarak jauh itu sebagai sebuah program harus dikelola, harus dimanage dengan sedemikian rupa. Gitu. Harus terintegrasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Bahkan nanti hasil dari penilaian tersebut itu akan menjadi masukan lagi untuk merencanakan program berikutnya. Gitu. Jadi dalam PJJ ini harus terintegrasi bagaimana merencanakannya, kemudian perencanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut dilaksanakan dalam proses pembelajaran, yang dalam proses pembelajaran itu ada upaya mengobservasi, merekam gitu kan, kemudian mengevaluasi diri sendiri. Nah, setelah itu kemudian untuk mengetahui keberhasilan proses tersebut itu ada upaya menilai sebagai umpan balik dan juga untuk dilaporkan hasil pembelajarannya. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas beberapa waktu ke depan adalah tentang penilaiannya atau menilai. Sahabat luar biasa, berbicara tentang penilaian atau asesmen itu sudah terbiasa didengar dan memang kita sudah terbiasa melakukannya. Lantas apa sih penilaian itu? Sebagai mengingatkan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, penafsiran, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran. Kemudian untuk di TK PAUD, penilaian itu adalah proses mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh siswa selama kurun waktu tertentu. Dan penilaian itu sendiri baik di tingkat TK, kemudian SD, SMP, SMA, itu harus secara menyeluruh mengukur 3 ranah, yaitu sikap spiritual dan sosial, mengukur pengetahuannya, dan mengukur keterampilannya, yang itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Gitu. Itu yang dinamakan dengan penilaian autentik. Kemudian dulu sebelum kurikulum 13, kita mengenal ada penilaian capaian yang di dalamnya itu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Masih ada beberapa sebagian guru yang mengabaikan sikap, maka pada masa sekarang ini kita harus melakukan penilaian secara kompetensi. Yang kompetensi tadi dituntut yaitu ada sikapnya, ada keterampilannya, ada pengetahuannya. Bapak Ibu classmate
dan sahabat luar biasa serta insan edukasi yang berbahagia. Pada bahasan kita kali ini kita akan bahas kurikulum penilaian secara umum, tapi kita nanti dikombin dengan penilaian pada masa PJJ, dan secara teknisnya nanti narasumber yang kedua Bapak Adan akan membahas secara lebih mendetail tentang bagaimana penilaian jarak jauh yang bisa dilaksanakan saat ini. Prinsip penilaian, jadi sebelum kita melakukan sebuah penilaian, kita harus paham dulu, supaya paham arti penting dari sebuah penilaian tersebut. Penilaian itu memiliki beberapa prinsip. Pertama, harus ada upaya mendidik. Jadi dengan adanya penilaian tersebut, ada upaya mendidik supaya anak nantinya bisa mengembangkan dan berkembang secara optimal. Jadi bukan hanya menilai, tapi ada unsur mendidiknya. Yang kedua, penilaian itu harus komprehensif, yang tadi mencakup seluruh aspek, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian penilaian juga harus mempunyai reliabilitas atau konsisten, gitu kan, keajekan. Jadi dites berkali-kali pun jawabannya tetap sama, gitu. Kemudian kesahihan, yaitu tepat menilai, guru tepat melakukan penilaian, dan tepat memilih teknik atau bentuk apa yang bisa dilakukan dalam penilaian. Kemudian harus objektif, apa adanya, tidak diada-ada, harus sesuai dengan kenyataan. Kemudian juga harus berkesinambungan, yang tadi dibahas bahwa penilaian itu bukan hanya sesaat, tapi terus-terusan berkesinambungan, sehingga menjadi sebuah sikap, menjadi sebuah kebiasaan. Dan yang terakhir, tentu saja penilaian ini harus bermakna, yakni memiliki manfaat bagi pembelajaran yang nantinya bisa dijadikan untuk perbaikan. Kemudian secara khusus dalam K13 ini bisa dilihat bahwa penilaian itu dikembangkan dari kurikulum, kemudian berkaitan dengan kemampuan siswa, berbasis kinerja siswa, memotivasi siswa, dan selanjutnya, sehingga di paling akhir dalam prinsip kurikulum ini, seorang guru harus mampu menggunakan berbagai cara dan instrumen untuk melakukan penilaian supaya tergali semua kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Ada 3 pendekatan yang dikembangkan pada saat ini, yaitu seperti yang ditayangkan di layar, yaitu assessment of learning, assessment for learning, ada assessment as learning. Nah, untuk assessment of learning, yaitu penilaian akhir pembelajaran. Ini di gambarnya ada di atas. Ini artinya penilaian yang biasa dilakukan sebagai akhir pembelajaran, misalkan UAS atau PAS, kemudian US, USBN, UN, walaupun nanti ini istilah ini akan diganti ya menjadi survei karakter dan AKM. Gitu. Kemudian yang kedua ada assessment for learning. Jadi penilaian untuk pembelajaran ini dilaksanakannya dalam proses pembelajaran seperti dengan tugas, proyek, tugas presentasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran, menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Tadi seperti prinsip yang pertama yaitu mendidik. Di sini contohnya adalah penilaian diri, dan lain sebagainya. Nah, tentang nilai itu sendiri, sahabat luar biasa, bahwa bisa dimanfaatkan menjadi 2 hal, yaitu sebagai penilaian formatif dan sebagai penilaian sumatif. Penilaian formatif ini terjadi pada saat pembelajaran, yang tadi ya, for learning. Kemudian tujuannya itu adalah sebagai umpan balik bagi peserta didik. Kemudian bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan tentu saja karena ini formatif atau for learning, maka pembelajarnya tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor.
Nah, berbeda dengan penilaian sumatif. Kalau penilaian sumatif itu terjadi di akhir pembelajaran, yang tadi di slide sebelumnya ada disebutkan ada penilaian pembelajaran seperti UN dan lain sebagainya. Nah, tujuannya ini beda. Kalau tadi sebagai umpan balik dan untuk memperbaiki proses pembelajaran, kalau sumatif ini adalah untuk mengetahui capaian belajar murid dan membuktikan apa yang sudah dikuasai oleh murid dan tentunya digunakan untuk nilai raport. Kedua penilaian ini tentu saja bisa digunakan oleh kita sebagai guru yang berfungsi untuk menilai pembelajaran peserta didik, memberi dan menerima umpan balik, serta mengevaluasi keefektifan belajar. Jadi dua-duanya sama-sama pentingnya. Classmate, sahabat luar biasa dan insan edukasi. Nah, untuk penilaian di TK sendiri, karena ini P4 TK, TK, dan PLB, di TK sendiri sebetulnya secara umum hampir sama dengan di tingkat SD, SMP, dan SMA. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang penilaian di TK, sebagaimana Classmate ketahui bahwa yang pertama, memang penilaian itu untuk mengukur apa yang diketahui oleh siswa TK, tapi diupayakan lebih menekankan pada apa yang dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri, gitu. Kemudian penilaiannya itu langsung dalam kehidupan sesungguhnya. Contohnya ketika anak bermain dengan teman sebayanya, ketika anak berbaris masuk sekolah, ketika anak berdoa. Jadi penilaiannya benar-benar lebih kepada observasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian penilaian di TK juga dilaksanakan terhadap berbagai kompetensi yang telah dimiliki siswa. Kemudian juga penilaian terhadap kemampuan dalam mengekspresikan, kemudian juga penilaian dilakukan atas kesiapan anak untuk mengerjakan aktivitas belajar. Tentu anak TK sekecil itu perlu dilakukan asesmen, perlu dilakukan penilaian karena memiliki manfaat. Yang pertama, dengan penilaian tersebut tentu memiliki akan menjadi informasi yang akurat, kemudian mendorong peserta didik belajar melalui bermain, kemudian memotivasi kita sebagai guru untuk melakukan pembelajaran yang lebih tepat lagi, kemudian akan meningkatkan kinerja sekolah kita, dan tentunya secara umum akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, satu lagi, sahabat luar biasa, Classmate dan juga insan edukasi, bahwa untuk di TK, untuk di PLB sendiri, ini hampir sama karena ini luar biasa, mempunyai berkebutuhan khusus, maka tetap di sini juga harus dilakukan penilaian. Hanya nanti kita akan bahas tekniknya yang mungkin berbeda dengan di sekolah SD, SMP, dan SMA, sebagaimana halnya TK mempunyai kekhususan khusus. Kita akan dibahas nanti. Nah, Classmate yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kepada tadi kita sudah memahami tentang apa itu penilaian, apa itu prinsip penilaian, kemudian manfaat penilaian, dan pentingnya penilaian. Silakan Classmate untuk untuk mengeluarkan ide gagasannya di chat. Silahkan keluarkan, nanti akan coba saya baca. Yaitu coba tolong itu tentang apa pendapat Classmate, pendapat sahabat luar biasa, mengapa perlu dilaksanakan penilaian dalam PJJ. Dipersilahkan Classmate semua untuk mengisi dulu, nanti akan coba saya bacakan di linknya. Dari pemaparan tadi, karena ini bentuknya workshop, nanti di akhir juga kita akan mencoba dibagikan sebuah link, tapi kita mencoba diskusi dulu. Mangga silahkan untuk mengeluarkan idenya, tulis menurut Bapak Ibu, menurut Classmate, menurut sahabat luar biasa, mengapa dalam PJJ ini perlu dilaksanakan penilaian. Dipersilahkan. Pak Roland. Ya, Bu. Siap. Ya, jadi mungkin bisa dipantau di chat. Iya. Kita lihat di chat ya.
dipersilakan dulu untuk mengeluarkan Nah, pendapatnya sebelum ini kita masuk ke bagaimana saya tekniknya. sudah melihat nih Bu, ada yang Ya. udah masuk nih, ada dari Ibu Yuni Ermawanti. Untuk mengetahui biasa. capaian perkembangan peserta didik. Nah, beliau merespon. Ya, luar biasa. Lalu ada juga dari Ibu Revelin Rapar, perlu ada penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik saat menerima materi, Bun. Ada juga dari Salomon Depi, agar dapat diketahui kemampuan belajar anaknya. Ini Iya, banyak juga iya. nih yang langsung merespon nih. Ya, luar biasa. Iya. Sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai guru untuk memberikan penilaian. Betul. Gitu. Untuk mengetahui ketercapaian materi, maka PJJ juga perlu ada penilaian. Betul. Mantap. Mengetahui seberapa besar pemahaman siswa dalam menerima pembelajaran. Gitu. Untuk mengetahui apakah PJJ yang kita lakukan sudah berhasil. Ya. Mengetahui perkembangan anak, untuk mengetahui ketercapaian. Itu banyak sekali nih Bun yang langsung merespon. Luar biasa. Sip lah. Kalau demikian Pak Roland, punten, itu di yang komentar-komentar yang itu tolong di copy, nanti buat laporan ke panitia sebagai salah satu bentuk kerja peserta workshop. Baik. Nanti menjadi nilai tambah bagi Bapak Ibu sebagai peserta ya. Baik, jawaban-jawaban yang luar biasa. Jadi kita belum kepada teknik bagaimananya, kita baru membahas apa itu penilaian dan mengapa penilaian itu penting, termasuk penilaian dalam PJJ. Luar biasa, responnya luar biasa. Bapak Ibu memang sahabat yang luar biasa, classmate yang luar biasa, dan insan edukasi yang luar biasa. Kalau memang sudah dipahami tentang apa itu penilaian dan mengapa penilaian itu penting termasuk dalam PJJ, maka sekarang kita akan masuk kepada sesi berikutnya tentang lebih teknis lagi nih, lebih teknis lagi. Baik, classmate, sahabat luar biasa dan juga insan edukasi yang luar biasa. Dari pemaparan tadi tentang pengertian dan arti penting penilaian, diketahui bahwa ruang lingkup penilaian itu sebetulnya hanya 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, ini harus seimbang. Jangan hanya mengukur pengetahuannya saja, atau keterampilannya saja, atau sikapnya saja, tapi tidak tiga-tiganya harus diukur. Nah, pengecualian untuk selama masa COVID ini atau masa kurikulum darurat ini, maka paling tidak Bapak Ibu melakukannya 2 dari 3, tapi diupayakan 3. Nah, untuk sikap sendiri, nanti Bapak Ibu guru bisa menggalinya melalui observasi. Nanti observasinya ada 2, ada terbuka, ada tertutup. Kemudian melalui penilaian diri dan penilaian antar teman. Kemudian untuk pengetahuan sendiri, nanti digalinya dengan 3 bentuk ya. Ada bentuk tes tulis, tes lisan, tes penugasan, yang saya biasa disingkatnya menjadi TULIP ya. Tulis, lisan, penugasan. Nah, setiap bentuk ini nanti punya bagian-bagian masing-masing. Seperti tes tulis nanti ada PG, ada esai, ada jawaban singkat dan sebagainya. Begitupun lisan dan penugasan. Nah, untuk keterampilan itu ditilainya bisa dengan kinerja atau istilah lainnya adalah praktik, bisa dengan proyek, bisa dengan produk juga. Jadi nanti ada perbedaan antara proyek dengan produk dan ada portofolio. Sehingga saya biasa menyingkatnya untuk memudahkan. Keterampilan ini ditilainya dengan P4, pengetahuan ini ditilainya dengan dengan TULIP, dan sikap itu ditilainya dengan OPP gitu ya. Baik, untuk di TK sendiri sama, yang ditilainya 3 sikap tersebut, tapi ketiga sikap tersebut dipadukan dengan aspek perkembangan gitu. Aspek perkembangan di TK sendiri kan ada 6 ya. Ada nilai agama dan moral, ada fisik motorik, ada kognitif, ada bahasa, ada sosial emosional, dan ada juga seni. Tapi intinya sama. Di TK pun ada 3 yang tadi harus tetap ada, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang bagaimana tekniknya? Untuk penilaian yang tadi baik sikap, pengetahuan, atau keterampilan, baik itu di tingkat TK, di tingkat SD, SMP, SMA,
maupun di PLB itu mesti melewati 5 tahapan ini gitu. Apabila ingin menjadi sebuah penilaian yang sempurna. Yang pertama perencanaan penilaian tentu direncanakan dulu penilaiannya mau menggunakan bentuk apa, teknik apa gitu. Kemudian langkah kedua dilaksanakan, yang bisa dilaksanakan berbarengan dengan proses pembelajaran, bisa juga setelah proses pembelajaran. Dan jangan lupa hasilnya didokumentasikan. Maksud didokumentasikan di sini adalah direkap gitu nilainya, kemudian diolah. Nah, setelah diolah baru dilaporkan. Nah, pada kesempatan ini sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi akan sama-sama mereview bagaimana cara merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan, mengolah dan melaporkan penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Tentu sikap itu yang dinilainya itu adalah kecenderungan perilakunya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan ikhlas atau tidaknya kan hanya dirinya dengan Sang Pencipta yang tahu. Tapi ketika kita sebagai guru menilai sikap, maka kecenderungan perilaku itu yang dinilainya. Nah, yang pertama, sebagaimana tadi diungkapkan, dalam penilaian sikap pun ada perencanaan. Perencanaan penilaian sikap itu dibuat dalam sebuah kisi-kisi. Tapi sebelum membuat kisi-kisi, classmate, insan edukasi, dan sahabat luar biasa harus paham dulu untuk penilaian sikap itu bagaimana cara menggalinya. Ada 3 cara menggali, Bapak Ibu, tapi di sini dibagi dulu 2, ada utama, ada penunjang. Artinya kalau yang utama ini, sikap ini wajib dilakukan, yaitu observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, oleh semua guru maksudnya, selama 1 semester. Ini wajib. Nanti digalinya dengan apa? Ini bisa dengan observasi terbuka, bisa dengan tertutup. Nanti dibahas apa itu observasi terbuka, apa itu tertutup. Yang kedua, penunjang. Nah, untuk penunjang ini dilakukannya adalah oleh antar teman atau penilaian diri sendiri. Nah, ini bisa dilaksanakannya menurut ketentuan terakhir itu hanya 1 kali di akhir semester, jadi tidak setiap pembelajaran. Nah, ini sahabat luar biasa, untuk penilaian sikap ini kita membuat perencanaannya. Pertama langkahnya adalah lihat KD-nya dan indikatornya. Indikator yang dimaksud tadi indikator pembelajaran dulu yang nanti kita olah menjadi indikator soal. Kemudian tetapkan tujuan penilaiannya mau apa, hasilnya mau seperti apa. Kemudian tentukan teknik dan bentuk instrumen penilaiannya. Nah, tekniknya ini yang tadi ada observasi, ada penilaian diri, ada penilaian antar teman. Nah, kemudian kalau bentuknya, ini di observasi itu kita bisa memilih, ada observasi tertutup, ada observasi terbuka. Untuk observasi tertutup, ini kita harus menyiapkan lembar observasi. Artinya, soal-soalnya atau kata-katanya sudah disiapkan oleh kita. Nanti pas pelaksanaannya tinggal diceklis saja. Iya, tidak, atau selalu, sering, kadang-kadang tidak pernah, gitu kan. Atau bisa juga sahabat luar biasa menggunakan observasi terbuka, yaitu jurnal. Hanya menyediakan format, nanti formatnya diisi sesuai dengan kejadian yang terjadi, yang sangat menonjol tentunya. Nanti kita kasih contohnya. Yang kedua dan yang ketiga adalah penilaian diri, penilaian antar teman. Kenapa ini dikasih warna beda? Nah, ini bisa dicek tadi ya, daftar cek. Ini juga bisa untuk lembar observasi, juga bisa dengan daftar cek, bisa dengan skala Likert yang tadi saya bilang, iya atau tidak. Yang ini yang ada 4, 3, 2, 1 gitu kan, sama. Hanya yang penilaian diri dan penilaian antar teman ini tidak dilakukan setiap pembelajaran. Jadi hanya 1 kali di akhir semester gitu. Nah, berikutnya bagaimana pelaksanaan penilaian sikap? Pertama, penilaian sikap itu dilakukan oleh siapa? Pertama oleh guru mata pelajaran. Seluruh guru mata pelajaran ini gitu kan. Harus menilai sikap. Jadi bukan hanya guru PAI dan PKN saja, tapi oleh seluruh guru mata pelajaran. Baik itu dengan observasi maupun tertutup atau terbuka, maksudnya dengan lembar observasi atau dengan jurnal. Kemudian ini selama proses pembelajaran yang dia ampuh di kelas.
Nah, sementara guru BK dan wali kelas ini selama di luar pembelajaran. Sedangkan guru PAI dan PPKN, di samping dia melakukan tugasnya seperti yang guru mata pelajaran ini, dia juga punya tugas memberikan aspek sikap dari segi pengetahuan dan pengetahuannya dan keterampilannya sesuai dengan KIKD. Jadi kalau ini pembelajaran tidak langsung, kalau PAI BP itu langsung dan tidak langsung. Kemudian kapan dilaksanakan penilaian sikap itu? Pada jam pelajaran, ini untuk guru mata pelajaran, dan di luar jam pelajaran untuk wali kelas dan guru BK. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengisi instrumen yang sudah disediakan yang tadi. Kalau untuk observasi tertutup, berarti kita sudah menyediakan misalkan berdoa sebelum belajar, berpakaian rapi, itu sudah disediakan oleh kita instrumennya, tinggal checklist. Atau kita juga bisa menyediakan, nanti dikasih contoh, jurnal, jadi lembaran kosong gitu. Nah, kemudian ini yang dicatat adalah perilaku yang menonjol saja, tapi dilakukannya secara terus-menerus selama 1 semester. Nanti kita bahas pada tekniknya. Nah, sekarang bagaimana seandainya peserta didik itu pernah memiliki sikap kurang baik, kemudian oleh kita dibimbing, diarahkan, kemudian suatu saat dia sudah menunjukkan perkembangan sikap menuju artinya lebih baik lah gitu ya dari sebelumnya pada aspek atau indikator sikap, misalkan dari kejujurannya, maka itu harus dicatat juga, jangan dibiarkan perubahan tersebut. Baik, secara teknisnya ini, nah seperti ini di dokumentasi ya, ini yang dimaksud dengan contoh jurnal atau observasi terbuka. Kenapa terbuka? Karena di sini kita tidak menyediakan catatan perilakunya, tapi kita menyediakan format kosong. Nanti di sini diisi saja apa yang sesuai dengan sikap. Nah, ini formatnya didokumentasikan di sini. Misalkan ini mau per kelas, silahkan. Tanggal berapa, nama siswanya siapa, catatan perilakunya misalkan, mohon maaf, berbohong kepada temannya. Rutin sikapnya berarti di sini ketidakjujuran. Nah, di sini ada parapsiswa. Kenapa ada parapsiswa? Artinya, karena siswa tadi tidak jujur, maka ada proses yang dilakukan oleh guru untuk supaya mengingatkan, memberitahukan bahwa sikap yang dilakukan itu tidak baik dan mengajak siswa untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, karena siswa sudah menyepakati persetujuan tersebut, maka dia menandatangan di sini, atau paraf di sini gitu. Nanti suatu saat kalau dia mengulang kembali, kita kan punya bukti ini. Atau misalkan sampai kejadian suatu saat anak tersebut nilai sikapnya kurang baik sampai tidak naik kelas, orang tuanya protes, kita kan punya bukti fisik ini. Nah, begitupun apabila siswa tersebut perilakunya sangat-sangat baik, misalkan di sini nama siswanya siapa, contoh perilakunya menolong menyeberangkan orang tua gitu misalkan, atau meminjamkan pensil kepada temannya. Nah, di sini ada perilakunya apa gitu kan. Di sini juga para siswa. Kenapa? Supaya dia lebih bersemangat lagi untuk melakukannya gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, classmate, insan edukasi dan juga sahabat luar biasa, sebagai salah satu contohnya. Ini diambilnya dari ketakwaannya, tapi banyak ya. Nah, di sini tidak mengikuti sholat Jumat yang diselenggarakan di sekolah, misalkan kalau sekolahnya, ini untuk siswa Muslim, kemudian buktinya ketakwaan, di sini siswanya nanda tangan setelah dibahas tentang masalah ini, gitu. Tindak lanjutnya adalah pembinaan, begitu. Kemudian, nah, Bapak Ibu, classmate yang luar biasa, untuk PJJ ini, format ini bisa diberikan. Format ini bisa diberikan untuk PJJ, artinya yang kalau ini kan yang mengamatinya kita guru. Nah, kalau PJJ ini yang mengamatinya adalah orang tua. Maka orang tua yang akan memberikan catatannya, kemudian hasilnya nanti difotokan kepada kita. Gitu. Jadi bisa ini untuk yang pertama, untuk penilaian sikap yang menggunakan observasi terbuka atau tertutup bisa. Ini tertutup. Yang terbukanya misalkan tadi yang checklist gitu, boleh itu disampaikan juga kepada orang tua, biarkan orang tua yang mengisinya, nanti di akhir kita ada diskusi dengan orang tua.
Nah, setelah dilakukan pendokumentasian dan pengolahan, sekarang bagaimana melaporkannya? Nah, ini maksud laporan di sini adalah teks untuk di rapot ya. Nanti untuk di TK kita bahas di bawah. Jadi diolah dari semua perilaku siswa tersebut, termasuk kalau tadi ada siswa yang mohon maaf tadinya pernah berbohong, kemudian dia sudah berubah tidak berbohong lagi, itu harus ditulis, jangan dibiarkan. Jadi diberikan apresiasi dengan ditulis, bahkan ada tanda tangan juga atau paraf biar anaknya semakin bersemangat untuk lebih baik lagi. Kemudian hal tersebut diolah, dilaporkan menjadi sebuah laporan penilaian. Di sini kan ada rumusnya ya. Untuk spiritual itu ada ada bersyukur, berdoa sebelum belajar, atau sikap spiritual apa yang ditentukan di kelas itu di sekolah Bapak Ibu diperbolehkan. Untuk sikap sosial, nah untuk sikap sosial contoh ini untuk SMP itu ada istilah, kalau saya boleh memahami menyingkatnya, namanya Judita Sapeper gitu kan. Jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Nah, sikap-sikap tersebut di sini dituliskan. Contoh ini, santun, peduli, dan percaya diri, kejujuran, dan tanggung jawabnya meningkat, berarti sudah baik. Tapi misalkan bagaimana kalau dari sekian banyak sikap ini, ada yang sudah meningkat, ada yang bahkan menurun. Di sini nanti kan ada keterangannya. Nah ini, jadi bahasanya nanti ditulis dalam kalimat yang bersifat memotivasi gitu. Apakah dia sangat baik atau mulai berkembang gitu. Itu ada teknik-tekniknya ya. Nanti kita bisa diskusikan nanti. Nah, sekarang untuk penilaian sikap di TK ini sama ya. Di TK sama teknik yang digunakannya itu adalah observasi ini nih. Mengobservasinya terhadap apa? Ya jelas, mengobservasinya terhadap perilaku anak dalam hal perilaku umum, perilaku kurang sehatnya, kemampuan anaknya. Ini diobservasi. Ini bisa menggunakan, nanti ada contoh di bawah dengan menggunakan format seperti apa. Dan ini bisa dilakukan oleh para guru semua, classmate semua, sebagai Bapak Ibu guru, disampaikan kepada orang tua yang melakukan ini. Ini tidak perlu saya bahas, classmate semua sudah paham bagaimana perilaku umum anak, bagaimana perilaku yang kurang sehat, dan bagaimana kemampuan anak. Ini sudah ada di panduan untuk TK. Nah, ini untuk PK ya, teknik penilaiannya. Pertama bisa dengan daftar cek gitu. Jadi untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu dari indikator. Nah, berarti ini di sini indikatornya sudah ditentukan oleh kita. Nanti kita kalau di pembelajaran biasa di tatap muka kita tinggal menceknya, kasih checklist. Kalau pembelajaran non tatap muka berarti orang tua yang melakukannya, tapi formatnya dari kita. Yang kedua ada catatan anekdot atau jurnal harian. Nah, hampir sama dengan yang tadi, dengan jurnal di tingkat SD, SMP, SMA, hanya mungkin di sini lebih kepada laporan narasi gitu kan, yang dilakukan oleh peserta didik selama melakukan tindakan, dan ini tentu saja sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran hariannya gitu. Dan bisa juga di samping dengan daftar cek, dengan catatan anekdot atau jurnal harian, teknik penilaian di TK pun dilakukan dengan ini, skala penilaian yang tadi, ada baik sekali, ada baik, cukup, dan kurang. Nah, untuk lebih jelasnya ini contohnya nih, ini contohnya. Ini catatan anekdot untuk siswa TK. Ya kalau tadi di SD, SMP, SMA ada jurnal gitu kan, nah ini anekdot untuk siswa. Kemudian, nah ini capaian perkembangan anak atau rating scale di sini ya, ada dituliskan indikatornya lah gitu, indikatornya ya, betul, indikator penilaiannya. Kemudian di sini dituliskan capaiannya dia berapa, di sini ada nama siswanya gitu. Baik. Nah ini Bapak Ibu, rekan sahabat-sahabat semua, bahwa dalam penilaian sikap ini kita bisa melakukannya dengan berbagai cara tadi, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, dan juga TK. Dan juga ini untuk PLB, pendidikan luar biasa pun kan ada penilaian khusus, misalkan penilaian sikap ya.
penilaian sikap, nanti di PLB pun seperti apa, itu sudah ada hampir mirip-mirip lah pembahasan seperti ini, cuma namanya mungkin istilahnya lebih khusus lagi. Baik, berikutnya setelah kita tadi satu bagian penilaian, yaitu penilaian sikap, kita masuk kepada penilaian yang kedua, yaitu penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan sama, langkah pertamanya itu adalah merencanakan penilaian dulu. Ya, seperti biasa untuk merencanakan itu ya kita lihat dulu KD-nya dan indikatornya, kemudian tujuannya apa, tentukan teknik dan bentuk instrumen penilaiannya, kemudian menyusun kisi-kisi, kemudian menuliskan soalnya, dan jangan lupa menyusun pedoman perskoran. Nah, dalam menetapkan ini kan sudah ada ya KD sudah given dari pemerintah, kemudian dalam tujuan penilaian mungkin ini diambil dari tujuan pembelajaran nanti diolah. Nah, dalam teknik dan bentuk instrumen penilaian seperti tadi saya bilang, di perencanaan penilaian ini kita kasih rumusnya TULIP ya. TULIP, tulis, lisan, penugasan. Nah, ditulis ini kita banyak pilihannya nih. Ada benar salah, ada menjodohkan, ada pilihan ganda, ada isian, ada uraian gitu. Tujuannya jelas untuk mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik untuk proses pembelajaran. Kemudian ada tanya jawab. Ini lisan. Lisan itu bentuknya satu yaitu tanya jawab untuk mengecek pemahaman peserta didik. Dan yang ketiga adalah penugasan, dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi yang luar biasa. Teknik-teknik ini bukan hanya bisa dilakukan di penilaian pembelajaran tatap muka. Ini pula bisa dilakukan di penilaian pembelajaran jarak jauh. Hanya saja mungkin ininya media dan tekniknya yang berbeda. Maksudnya gini, kalau benar salah atau menjodohkan pilihan ganda kan biasanya kita menjawab soal yang kita berikan di buku dan lain sebagainya. Maka ini teknik menyampaikannya nanti menggunakan apa? Apakah itu menggunakan kuisis? Apakah itu menggunakan Google Form misalkan dan lain sebagainya? Nanti akan dibahas pada sesi berikutnya. Baik, untuk khusus untuk untuk pengetahuan ini, nah Bapak Ibu perlu diketahui. Untuk penentukan indikator, kita bisa melihat dulu taksonomi Bloom, yaitu ada 6, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Maka apabila Bapak Ibu ingin soalnya yang soal hot, maka cari indikator yang dari C4, C5, C6. Nah, Bapak Ibu, sedikit informasi, mungkin kebetulan saya ada buku yang judulnya adalah tentang penilaian HOT lah ya, dalam implementasi HOT dalam penilaian kurikulum 2013. Saya mencoba menulis buku itu. Di sana disebutkan langkah-langkah bagaimana cara membuat soal yang HOT. Salah satu langkah yang pertama itu adalah dalam pemilihan indikator. Jadi indikator yang dari Bloom itu kan atau dari Anderson itu kan ada 6. Nah, yang 6 ini biasanya kita di sini sebutkan, jelaskan. Ini hanya di sini. Tapi kita coba naik ke kalau memang tingkatannya lebih pengen tinggi. Pertanyaannya sekarang, apa mungkin di TK ada soal hot gitu kan? Pasti pertanyaan seperti itu. Ada Bapak Ibu, soal hot yang dimaksud itu adalah ketika siswa diajukan sebuah soal yang dia bisa menggabungkan beberapa teori sehingga dia mengambil kesimpulan. Contoh begini, contoh konkretnya. Ketika seorang siswa mendapat sepatu baru, dia pergi ke sekolah, siswa TK, kemudian oleh bundanya, oleh ayahnya diinformasikan, awas loh ini sepatu baru ya, jangan ninjek harus cari jalan yang bersih gitu, jangan ninjek yang becek-becek. Itu konsep pertama. Konsep yang kedua adalah ada konsep sebelumnya bahwa kalau berjalan menuju sekolah itu harus di trotoar jalannya, jangan belok-belok ke arah jalan raya, nanti bahaya keserempet kendaraan. Ada 2 konsep. Nah, ketika dalam kenyataannya siswa tersebut sedang berjalan menuju ke sekolah, memakai sepatu baru yang sedang dijaga kebersihannya,
tiba-tiba dia di jalan melihat sebuah jalan trotoarnya itu yang rusak, yang becek gitu. Becek ada genangan airnya. Siswa tersebut ketika memilih, kata teori pertama harus menjaga sepatu, berarti dia harus menghindar kubangan tersebut. Tapi pilihan menghindarnya misalkan ikut ke arah jalan raya sedikit gitu, ke pinggir jalan raya, itu kan tidak boleh. Jadi ketika dia memutuskan apakah dia mau masuk ke kubangan tersebut, atau dia melompati kubangan tersebut, atau dia memutar gitu menghindari kubangan tersebut, itu adalah jawaban-jawaban dari siswa yang merupakan dari soal yang hot. Gitu. Baik, itu di perencanaan. Nah, untuk pelaksanaan penilaiannya, Bapak Ibu, itu seperti biasa ya, penilaian harian, ada penilaian harian, ada lagi namanya PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, ini ada PTS. Nah, untuk penilaian harian ini Bapak Ibu boleh setelah 1 KD 1 penilaian, boleh juga digabung 2 KD 1 penilaian. Tapi nanti dalam pengolahannya tetap dipisah. Misalkan untuk soal ini 5, yang ini 5, maka pengolahannya itu walaupun soalnya 10 tetap 5 untuk KD ini, 5 untuk KD ini gitu. Dan begitu pun nanti setelah minggu ke-8 biasanya ada yang namanya PTS, penilaian tengah semester ini sini ya. Lanjut lagi dengan penilaian harian setiap habis 2 bab atau 2 bab. Dan terakhir dalam 1 semester itu tentu ada yang namanya penilaian akhir semester, ini untuk pengetahuan. Ini pelaksanaannya. Nah, bagaimana cara mendokumentasikannya? Ya, yang dimaksud itu adalah bagaimana si penilaian-penilaian tersebut dimasukkan ke dalam daftar nilai, baik itu yang manual di buku nilai ataupun yang sudah menggunakan aplikasi. Jadi ditulis di sini ya. Kalau sudah menggunakan aplikasi kan di sini sudah pakai rumus ya, gampang tinggal menuliskannya. Baik, dan ini diolah contohnya. Nah, ini diolah, ada rumus-rumus tertentu. Rumus mengolahnya itu kalau tadi di penilaian sikap itu kan ada menuju lebih baik, gitu, meningkat dan sebagainya. Kalau di sini jumlah seluruh nilai ini adalah dibagi rata, gitu. Misalkan ini ada 8 KD, maka jumlah ini dibagi 8 sehingga rata-ratanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, contoh untuk 3.6 dia ada 2 kali tes harian, ulangan harian. Maka nilainya harus dibagi 2 dulu gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya ini untuk pengolahannya. Nah, ini juga pengolahan, hasilnya seperti ini. Nanti kan tadi nilai harian ditambah tengah semester ditambah akhir semester, jumlahnya seperti ini. Biasalah pengolahan seperti biasa. Nah, nanti ada ini intervalnya dan pelaporannya seperti ini naskah yang ada di rapot, walaupun ada aplikasinya, tapi kita sebagai guru wajib mengetahuinya. Gitu. Nah, untuk di TK sendiri, kalau tadi di SD, SMP, SMA kita punya rumus tulis, lisan, dan penugasan, maka di TK itu penilaiannya lebih kepada penugasan, gitu. Lebih kepada penugasan karena mungkin untuk tulis dan lisan masih masih banyak anak TK yang belum bisa melakukannya, jadi penugasan. Begitupun di PLB ya, nanti ada tertulis juga di PLB, nanti ada tadi untuk sikap di PLB ada sikap, ada penilaian diri, ada 2 untuk PLB. Nah, untuk di pengetahuannya di PLB ada penilaian tertulis gitu ya. Nah, ini untuk penugasannya kita bisa bikin formatnya. Di sini dari tidak ada menjadi ada, maksudnya percobaan yang dilakukan anak misalkan dalam mencampur warna atau merence sesuatu gitu kan, atau menciptakan bentuk tertentu ini, atau juga ditugaskan hasil yang diperoleh dari mengatur sesuatu, misalkan ini menata kembali barang sendiri, membersihkan sesuatu dan lain sebagainya. Ini bisa dengan penugasan gitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk penilaian pengetahuan baik di SD, SMP, SMA, TK dan juga PLB. Di PLB tadi dengan tertulis. Dan yang terakhir ini bahasan dari saya adalah penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan ini sebagaimana tadi disebutkan ya, rumusnya adalah P4, yaitu praktik atau kinerja ya, bahasanya bisa dengan kinerja, ada produk, ada proyek, ada portofolio gitu.
Nanti ada istilah perbedaan antara produk dan proyek juga ada. Kalau ini ada waktu ya, jadi ada jeda waktu yang lumayan lumayan berbeda gitu. Baik, di P4 ini, nah untuk PLB sendiri tadi untuk di penilaian keterampilannya sama, ada proyek, ada produk, ada portofolio gitu, sama ya untuk di PLB juga gitu. Nanti di TK dibahas terakhir. Nah ini untuk penilaiannya, kalau berbicara KD-nya kan KD 4 ya. Oh ya, untuk penilaian keterampilan ini KD-nya KD 4, nilainya bisa dengan praktik, bisa dengan proyek, bisa dengan produk gitu ya, bisa dengan portofolio gitu. Nah, contoh ini untuk KD yang KD 4.2 ini oleh 2 kali praktik. Maka bagaimana nanti cara mengambil nilainya? Ini diambil yang terbesar. Misalkan praktik apa gitu. Di sini nilainya di sini nilainya 7, di sini nilainya 6, misalnya 60 itu 70. Maka yang diambil walaupun ini posisinya pertama, yang diambil yang ini yang gede, bukan yang pertamanya, tapi yang paling besarnya gitu. Atau misalkan bisa juga kita melakukannya dengan proyek gitu kan, bisa juga dengan produk dan lain sebagainya. Nah, yang ini yang nomor 45 dan 46 itu dilakukannya oleh 2 ya, oleh produk dan portofolio. Kita lihat dalam pendokumentasian seperti apa. Nah, ini dokumentasinya. Jadi yang tadi ya, yang 44 ini kan ini 44 dilaksanakannya oleh 2, yaitu oleh produk dan proyek. Maka ini hasilnya adalah dibagi 2 dulu. Kalau yang ini 2 kali praktik diambil yang paling besar. Nah, ini kebetulan yang paling besarnya 75, di sininya 75. Kalau yang satu nggak masalah, tadi praktiknya 92 karena 1 kali untuk 1 KD ini ya 92. Yang masalah di sini 1 KD tapi diujinya 2 kali praktik. Maka diambilnya yang mana? Yang paling besar gitu, bukan yang terakhir, bukan yang paling besar, ini kebetulan saja gitu. Ini 1 kali nggak masalah. Nah, bagaimana kalau 1 KD diambilnya oleh dua teknik, yaitu oleh produk dan proyek. Maka nilai ini dijumlah dulu baru dibagi 2 gitu. Adapun kalau yang ini portofolio, ini untuk pelengkap ya, untuk pelengkap. Nah, ini pengolahannya sudah untuk pengolahan nilainya ya. Nah, ini apabila 1 KD dinilai dengan teknik berbeda, cara mulainya dengan rata gitu. Kalau yang beda yang tadi ya, yang ini dengan rata. Apabila 1 KD dinilai dengan teknik yang sama beberapa kali, cara mulainya dengan diambil yang tertinggi, ini yang tertinggi gitu. Nilai akhir semua rata-rata ini gitu. Dan portofolio mah hanya untuk membantu konfirmasi dalam mendeskripsikan nilai, itu penjelasannya. Nah, ini pengolahan nilainya, nanti kategorinya seperti apa, sesuaikan dengan KKM. KKM di sini 64, berarti kalau 64 ke bawah itu nilainya D, tapi kalau 64 sampai 76 C dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini pelaporannya sama ya, pelaporannya untuk di rapot, mungkin nanti kita diskusikan lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada penilaian di TK, keterampilan di TK. Penilaian keterampilan di TK itu dengan praktik atau kinerja, dengan catatan hasil anak, dengan memory approach gitu kan. Nah, yang pertama dengan praktik, yaitu meminta anak untuk melakukan sesuatu tugas yang sesuai dengan yang sesungguhnya yang ditampilkan. Misalkan dia meniup trompet, misalkan menyanyi, bermain peran, menari dan sebagainya. Ini untuk praktek kinerja atau praktek ya. Yang kedua hasil karya, menilai hasil karya itu yaitu karya anak yang dituangkan sebagai karya yang kreatif gitu kan. Dan yang terakhir adalah dengan memori atau ingatan approach, yaitu dengan mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu dengan tanpa mencatatnya gitu. Wah, ini mah jarang-jarang dilakukan, diusahakan sih dicatatnya. Nah, ini hasil karya anak ya, yang tadi contoh yang kedua, ini hasil karya anak, ini harus ditulis hasil pengamatannya apa. Contohnya karya Hanza dan Deska tentang Isyana Putri, maka ini di komentar menggunakan ballpoint unit, menggunakan balok unit, kemudian setengah unit, segitiga dan sebagainya, itu dijabarkan oleh kita. Ya. Nah, ini
pengolahan hasil nilainya di TK ya, di TK. Sehingga kalau di TK itu pertama, walaupun catatan di perkembangan hariannya itu masing-masing, tapi nanti di pengolahannya itu disatukan berdasarkan HDI yang sama, misalkan dalam penilaian bulanan ya. Kemudian apabila adalah indikator yang sama dalam satu KD terdapat perbedaan capaian, maka yang tertinggi, yang kayak tadi ya, yang tertinggi yang dijadikan capaian akhir. Dan dianalisis, hasil analisisnya dituangkan dalam simbol BB, MB, BSH, dan BSB gitu. BB adalah belum berkembang, MB adalah mulai berkembang, BSH adalah berkembang sesuai harapan, dan BSB adalah berkembang sangat baik. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu kompilasi dasa untuk penilaian bulanan, gitu kan. Kemudian juga yang tadi, jadi walaupun diambilnya per tema kegiatan, tapi di sininya sudah disatukan menjadi 6 itu ya. Yang tadi ada nilai agama, yang 6 ini ya, sampai bahasa dan sebagainya. Gitu. Untuk bulanan, kemudian ini untuk rapotnya juga sama seperti ini, untuk DPK. Jadi, mangga silakan Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan levelnya. Yang jelas apapun yang dilakukan itu tidak terlepas dari kisi-kisi, tidak terlepas dari tujuan penilaian, tujuan yang ingin diharapkan, dan kaitannya dengan PJJ itu sendiri, mangga yang tadi diuraikan tadi berdasarkan jenis-jenisnya itu disesuaikan dengan kondisi saat ini, yang ada biaya yang ada, kemudian sarana yang ada, kemudian kemampuan anak dan sebagainya disesuaikan. Yang jelas, mudah-mudahan masa pandemi ini menjadi pendorong kita untuk terus berkreativitas. Dari hari ke hari semakin keluar kreativitas para guru. Oh, saya menggunakan ini, dan salah satunya Bapak Ibu classmate, sahabat luar biasa dan insan edukasi bisa berkumpul di sini adalah dalam rangka menghadapi tantangan tersebut menjadi sebuah karya yang inovatif. Gitu. Bapak Ibu, mangga ini tugas berikutnya sebelum nanti kita ke link. Ini sebagai uji kepada Bapak Ibu, silahkan untuk mengisinya di kolom chat. Mangga Pak Roland bisa diamati di chatnya. Jadi baik, Bun, siap. Bagaimana atau sebutkan pengalaman Bapak Ibu dalam melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan selama masa PJJ ini gitu. Ini kayak curah pendapat gitu. Nanti dari curah pendapat kita saling baca, kita jadi paham, oh ternyata ternyata bisa ya seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukannya. Mangga silahkan di chat. Pengalaman Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu ya Bun ya, itu tadi presentasinya luar biasa sekali, detail sekali ya. Saya jadi kebayang tugas guru itu, aduh luar biasa ya, dari mempersiapkan melaksanakan proses pembelajaran sampai dengan proses penilaiannya itu semuanya dilakukan oleh seorang guru. Jadi, aduh, saya sih salut ya jadi guru nih, benar-benar. Iya, Mas Roland. Nanti untuk tugasnya yang dikumpulkan oleh peserta, karena ini workshop, kami sudah membuatnya berupa link. Mungkin nanti setelah materi Pak Anan bisa di-share linknya ya, bisa nanti tugasnya langsung terkumpul ke panitia. Baik, maka yang ini diskusi di chat biar saling baca, biar tahu perkembangan. Siap, silakan sahabat luar biasa insan edukasi dan classmate semuanya, sebutkan pengalaman Bapak Ibu dalam melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan di masa PJJ. Nah, kita juga ingin tahu nih ya, sambil kita sama-sama belajar, silakan disampaikan. Nah, ini sudah mulai masuk nih Bun. Ternyata dari Bapak Suyatno, Brebes, penilaian sikap Bu yang sulit karena tidak tatap muka dengan peserta didik PJJ. Gitu. Ya, siap. Nanti Pak Anan yang akan membahas nih. Ya, pengalaman ada jadi Yuni Ermawanti. Pengalaman saya dalam penilaian sikap untuk peserta didik TK, misalnya sikap percaya diri dapat terlihat pada saat kita diminta untuk menyanyi lewat video call. Nah, itu salah satu strategi ya. Luar biasa. Salah satu strategi luar biasa. Lalu saya melakukan penilaian awal dengan diskusi singkat dengan orang tua di awal minggu, lalu melakukan diskusi lagi di akhir minggu. Nah, ini
terjalin komunikasi dengan orang tua terkait dengan penilaian. Iya, iya luar biasa kemitraannya ya luar biasa. Lalu ada juga pengalaman kesulitan karena tidak secara langsung. Nah, ini mungkin masih menantang sekali nih tantangannya. Lalu nah ini di TK dalam pengerjaannya kadang orang tua yang mengerjakan. Nah, ini betul. Lalu ada juga melaksanakan penilaian di masa PJJ bisa dilaksanakan pada saat daring dengan melihat sikap ketika menerima dan menjawab materi dan tanya jawab. Betul, kalau daring yang langsung ya betul luar biasa. Nah, ini juga mungkin ada juga yang nah ini masih terkendala di penilaian sikap, agak sulit Bun karena tidak bertatap muka. Iya siap. Sikap ya yang paling banyak ya. Nanti kebetulan Pak Roland nanti dibahas di materi yang itu bagaimana secara jelasnya. Ini kan lebih kepada teorinya, yang ini nanti lebih teknis. Betul, baik. Nanti dengan teknisnya dengan Pak Anan ya. Iya betul. Baik, siap. Baik. Kami biasanya melakukan pembelajaran melalui mengirimkan video pembelajaran, membuat telur dadar, kemudian siswa mengirimkan video praktik di rumahnya masing-masing ketika membuat telur dadar. Iya. Menarik ya. Jadi sebenarnya zaman sekarang karena teknologi sudah memfasilitasi ya Bun ya, tinggal bagaimana kita menyikapi dan membuat strategi-strategi khusus. Tadi yang dapat saya garis bawahi tadi terkait dengan praktik baik ya, itu ada kemitraan yang dijalin ya Bun ya dengan orang tua, karena memang di pendidikan di jenjang TK dan PLB ini memang keterlibatan orang tuanya sangat kental ya Bun ya. Oleh karena itu dari pihak guru dengan orang tua harus komunikasinya bagus gitu ya. Iya betul. Baik. Gitu. Bunda gimana? Kita sudah bisa lanjut kepada slide selanjutnya. Ya. Boleh, nanti kita dilanjut di di diskusi. Di diskusi ya. Terima kasih untuk classmate semua, sahabat